Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu, dan biarlah firman itu menegur, mengingatkan, menasihati, memperbaiki, dan hidup kami menjadi berdampak. Nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Fokus pada perkara surgawi, Kolose pasal 3 ayat 1-4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini teks yang menjadi dasar untuk membicarakan fokus pada perkara surgawi, dan saya sudah mendengar beberapa interpretasi dari baik di KGP maupun di rock yang lain. Tapi saya mau lihat dari perspektif yang lain yang bisa menjadi inspirasi tapi sekaligus penguatan. Ada 5 prinsip dalam teks itu. Saya menyebutnya prinsip-prinsip ilahi, yaitu mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, hidup bersama Kristus, di atas bersama Kristus, dimuliakan bersama Kristus. Itu 5 prinsip dalam Kolose 3 ayat 1-4. Dan ini sekaligus nanti dalam diskusi kelompok saudara-saudara bisa berefleksi di mana posisinya atau bagaimana responsnya dalam 5 prinsip ini. Saya terangkan satu-satu ya. Mati bersama Kristus berarti apa? Kita mesti punya respons yang benar. Ya, saya kasih contoh bagaimana cara matikan ego itu. Karena ayat itu dia berhubungan langsung dengan ayat 5 dan seterusnya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu bla bla bla, itu nanti saudara baca. Saya kasih ilustrasi tentang 2 orang pesumo. Satu dari Jepang 300 kg, satu dari China 100 kg. Ini sekedar intermezzo aja. Waktu saya bicara di camp pria di China, saya kasih contoh ini. Lalu saya tanya, kalau Jepang 300 kg, Cina 100 kg, siapa yang menang? Peserta-peserta camp yang semuanya Cina itu mereka menjawab, Cina yang menang. Berulang-ulang, padahal logikanya 300 kg lawan 100 kg. Mereka ulang-ulang, Cina menang. Tiba-tiba saya dapat hikmat, oh rupanya Cina ini pernah dijajah Jepang. Jadi orang Cina itu tanda kutip masih punya trauma dan kepahitan sama orang Jepang. Sehingga mereka tidak bisa terima dengan akal sehat. Lalu saya ubah pertanyaannya. Kalau pesumonya 300 kilo dari Guangzhou lawan 100 kilo dari Wenzhou, mana yang menang? Mereka bilang Guangzhou, jadi 300-nya menang. Ya, itu ilustrasi, tapi sekaligus pernah saya lakukan itu di China. Jadi kepahitan itu, dia tidak punya akal sehat lagi untuk memberi jawab yang benar. Nah, tapi saya mau terangkan ini ya. Kalau orang 300 kg lawan 100 kg, pasti yang 300 kg menang. Kenapa? Karena dari segi fisiknya sangat kuat. Nah, bisa nggak 100 kg itu menang? Bisa. Caranya gimana? Caranya ialah yang 300 kg itu dikasih puasa.
Dia tidak diberi makan, tidak diberi vitamin, dia tidak perlu dilatih selama mungkin sekitar 7 hari saja. Sedangkan yang 100 kilogram itu dia dikasih makan, kasih vitamin, kasih pelatihan, dan seterusnya. Dan percayalah, pada waktu pertandingan, yang 100 kilogramnya itu pasti menang. Kenapa? Karena yang 300-nya itu kehilangan potensi, kehilangan kekuatan, dan kehilangan keterampilan. Sedangkan yang 100 kilogramnya kuat dan sehat. Nah, itu sedikit ilustrasi untuk menggambarkan bahwa orang kalau mati bersama Kristus berarti mesti ada kesediaan untuk tanda kutip kasih puasa kedagingan kita. Puasa artinya tidak diberi makan sama sekali. Itu keputusan. Hidupnya benar-benar tidak lagi memikirkan hal duniawi. Dia matikan betul-betul. Tidak punya kesempatan untuk nonton pornografi lagi walaupun muncul di laptopnya atau handphonenya klik here. Dia nggak lakukan. Tidak punya kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Itu namanya puasa. Tetapi rohnya terus diberi makan. Doa, penyembahan, baca firman, aktif dalam komunitas-komunitas yang hidup terus-menerus. Karena yang mematikan daging itu bukan kita, tetapi roh yang mematikannya. Maka rohnya yang dikasih makan. Itu ilustrasi tentang cara mematikan kedagingan itu. Kalau mati bersama Kristus. Karena respons Kristus adalah respons yang benar dalam segala situasi. Yang kedua, bangkit bersama Kristus. Saya kasih contoh tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus. Yesus sangat mengasihi Lazarus. Alkitab menyebutnya itu sahabatnya, saudaranya. Dan Maria dan Marta memberitahu kepada Yesus, mengirim pesan. Waktu itu nggak ada WA, nggak ada internet, jadi pasti orang jalan kaki ke sana. Yesus ada di Betania. Tapi Yesus sengaja tidak datang. Seolah-olah dia menunda kedatangannya. Atau bahkan ada yang berkata dia nggak peduli. Dan akibatnya Lazarus mati. Waktu Yesus datang, Marta bilang apa? Seandainya guru yang kau ada di sini, saudaraku, saudara kami tidak mati. Yesus bilang apa? Dia nggak mati, dia cuma tidur aja. Bayangkan tuh jawabannya. Kemudian Yesus menangis. Tapi dia tidak cukup menangis, dia bertindak. Ingat di Alkitab itu Yesus cuma menangis di 2 tempat. Yang pertama dia tangisi Yerusalem yang mati. Yang kedua dia tangisi Lazarus yang mati. Jadi Yesus sedih atas kematian. Waktu dia disalibkan dia justru nggak nangis. Jadi betapa kuatnya. Karena itu ketika Yesus datang ke tempat Lazarus, dia bangkitkan Lazarus. Berarti apa? Yesus sengaja izinkan Lazarus mati karena dia merencanakan mempraktekkan atau mendemonstrasikan kuasa kebangkitan. Tidak ada mujizat di tempat yang hampa, tidak ada mujizat di tempat yang kosong. Semua mujizat mesti ada sesuatu yang dibawa kepada Tuhan. Ya, roti, 5 roti jadi dimakan 5.000 orang, lebih 12 bakul dan ikan itu. Karena ada yang dibawa kepada Yesus. Orang sakit dibawa kepada Yesus, sembuh. Siapkan air berubah jadi anggur. Jadi iman kita itu dia tidak hanya percaya, tapi juga dia faktual. Maka bawalah hidupmu, bawalah keluarga kita, bawa sesuatu. Perempuan janda di Sarfat itu, dia tunjukkan tuh sedikit tepung di tempayan dan minyak dibuli-buli. Dia tunjukin kepada Tuhan melalui hambanya Elia. Dan terjadi perlipat gandaan. Jadi iman Kristen itu tidak boleh iman yang uh, sembarangan. Iman Kristen itu dia mesti percaya tetapi juga ada tindakan.
Ya, saya suka berkata begini, doa tanpa tindakan itu namanya bertapa. Dan terlalu banyak orang Kristen bertapa, nggak ada tindakan apa-apa. Jadi, bukan Yesus menunda kedatangannya sengaja, atau bukan Yesus tidak peduli, tapi dia mau mendemonstrasikan kuasa kebangkitan itu. Dan Lazarus bangkit. Yang ketiga, hidup bersama Kristus. Yesus menurut hamba Tuhan di India, Malaysia, Pastor Lim yang dia pernah bicara di KLC tahun lalu dalam bukunya Kingdom Invasion. Dia menuliskan bahwa hasil penelitian dalam perjanjian baru, Yesus ada di bait Allah atau di sinagoge, waktunya cuma 8%. 92% Yesus ada di marketplace, dia ada di para nelayan, dia bersama para orang-orang miskin, dia ada di dunia pertanian, dia ada di orang-orang para gembala, domba. Jadi dia ada di sana. Kenapa? Karena mereka ada di sana. Karena dia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Gereja modern lebih banyak ada di gedung, ada di rapat-rapat, ada di kafe-kafe saja dan terus begitu aja. Ya, dan dia mau pergi dan pergi untuk mengubah orang lain. Itu sebabnya dia berkata, kamu adalah terang dunia karena aku terang. Kalau kamu percaya kepada aku, kamu terang. Kamu garam dunia. Terang itu dia baru bermanifestasi kalau ada gelap. Ya, ini sekarang saya ada di ruang kerja, lampunya nyala. Sekarang saya matikan lampu ya. Nanti saudara perhatikan apa yang terjadi. Saya gelap nih, karena mati lampu. Dia baru terang kalau terang dihidupkan kembali. Di dunia ini gelap. Dan kita pergi untuk menyinari mereka dengan perkataan, pertindakan, dan aktivitas-aktivitas kerohanian kita. Kemudian dia bilang garam dunia. Garam di zaman sekarang itu orang alat penyedap rasa, masakan, dan seterusnya. Kadang-kadang dokter juga pakai tertentu untuk kesehatan manusia. Tapi di zaman Yesus, garam lebih banyak dipakai untuk mematikan virus pada kotoran-kotoran hewan atau kotoran manusia. Karena di zaman itu kotoran hewan berseliweran di mana-mana, kotoran manusia juga tidak tertib karena belum ada klosetnya, maka kemungkinan virus-virus penyakit akan muncul dari kotoran-kotoran itu. Nah, cara mengatasinya ialah garam diambil, lalu garam ditaburkan ke atas kotoran-kotoran itu. Untuk apa? Supaya virus-virus yang muncul dari kotoran itu mati. Sekaligus mencegah virusnya tidak menyebar yang di penyakit sosial. Itu sebabnya berkata, kamu garam dunia. Kehadiranmu karena firman itu, karena kepercayaan, karena imanmu itu. Kehadiranmu mematikan virus, sekaligus mencegah virus tidak bertumbuh atau berkembang jadi penyakit sosial. Bagaimana caranya praktis? Ya, virus-virus yang muncul dalam masyarakat kita itu tidak kelihatan, tapi nampak. Virus korupsi. Mestinya orang-orang Kristen yang ada di dunia marketplace itu, mereka menjadi garam. Justru banyak yang tertangkap. Padahal namanya jelas-jelas di Alkitab. Ya. Saya banyak cerita sekali selama 1 minggu saya di Sulawesi Utara. Ada banyak hal yang menyenangkan, tapi begitu banyak yang menyedihkan. Ya, pagi-pagi setengah 8 pagi, anak-anak muda duduk dengan botol-botol bir di pinggir pantai. Dan saya foto, tapi saya tidak upload. Dan mereka datang ke saya, Pak, Bapak foto kami ya. Iya, kenapa? Kami kan, iya, saya foto kalian, tapi saya nggak akan upload. Masa sekedar ilustrasi bukti bahwa ternyata kekristenan kita itu kekristenan yang buruk. Asa setengah 8 pagi, mulai duduk dengan botol-botol bir. Ya. Ada virus-virus apa yang sedang berkembang? Virus KDRT. Saya diundang ke
Manado di konsultasi nasional PKB untuk bicara pagi sampai sore termasuk KKR-nya, dan saya dapatkan data dari Komnas Perempuan dan Hak Anak-anak. 98% KDRT itu dilakukan oleh 4 jenis pria. Yang pertama suaminya, yang kedua mantan suami, yang ketiga pacar laki-laki, yang keempat mantan pacar. Dan 98% pelaku kekerasan itu adalah pria. Tapi gereja aneh, gereja cuma urus korban, urus wanita sama anak-anak, termasuk negara juga cuma urus korban. Dan banyak dana yang dipakai, akhirnya apa? Korupsi. Strategi yang benar, dan itu Alkitab yang bilang, yaitu membereskan, mengurusi, memulihkan pelakunya, pembuat korbannya, supaya korban berakhir, tidak ada lagi. Nah, itu yang mesti dikerjakan. Jadi hidup bersama Kristus berarti sama seperti Kristus hidup. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan ya ada dalam dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Virus-virus perselingkuhan, virus persinahan, virus manipulasi, itu semua adalah virus-virus di mana kita diutus untuk mematikan virusnya dan mencegah virus itu berkembang. Yang keempat, di atas bersama Kristus. Karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Perhatikan, saya mau bikin perbedaan antara manusia karya Allah dengan malaikat. Kitab Wahyu berkata malaikat itu banyaknya seperti bintang di langit. Berarti nggak kehitung. Apa bedanya? Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita udah tahu apa itu karakter keserupaan Kristus. Manusia memanggil Allah itu Bapa. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, kita ditebus. Beda sama malaikat. Malaikat itu kalau berontak, dia dibuang ke bumi. Dia dibuang tuh malaikat berontak. Nggak ada pengampunan tuh. Buktinya iblis itu kan kita semua tahu. Asal usulnya dari siapa? Malaikat Hilel yang berontak. Dan waktu dia dibuang ke bumi, ekornya menyeret seperempat bintang di langit. Yang kemudian disebut Lucifer. Itu diterangkan dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 tentang 5 alasan mengapa malaikat itu dibuang ke bumi. Makanya muncul quote-nya itu, kesombongan itu mengubah malaikat jadi iblis. Jadi itu bedanya. Sementara kita manusia karya Allah itu, kita panggil Allah itu Bapa. Itu relasi yang amat akrab. Yang kedua, kita ketika jatuh dalam dosa, kita ditebus. Ditebus, Petrus bilang bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah anaknya sendiri, Yesus Kristus. Karena kita serupa dengan dia, maka keserupaan itu nggak boleh hilang. Dan dia ambil kembali itu. Dia pulihkan kembali. Itu sebabnya kedatangan Kristus itu bukan sekedar supaya kita ditebus saja, tapi dia kembalikan kepada hakikat diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi, dari prinsip ini, kita kemudian punya otoritas untuk berkuasa di bumi. Itu artinya hidup bersama, di atas bersama Kristus. Karena itu yang dipikirkan, yang dilakukan, bukan lagi perkara-perkara di dunia. Kita ada di dunia, tapi kita bukan orang duniawi. Itu sebabnya gereja mula-mula menggunakan ikan sebagai simbol ikon kekristenan, karena ikan ada di laut, tapi ikan tidak pernah asin. Yang keempat, kelima, dimuliakan bersama Kristus. Ya,
Emas seringkali disebut barang mulia, perak, permata. Dan ada begitu banyak orang yang dipanggilnya mulia. Dia mulia karena jabatannya, pangkatnya, harta kekayaannya. Tapi lihat seberapa banyak orang mulia yang menjadi hina dan dipenjara, dipermalukan, dibully. Ya, yang baru kita lihat hari-hari ini di media sosial dan fakta-fakta yang terjadi di Indonesia. Kita mulia bukan karena hasil usaha kita. Kita mulia bukan oleh karena harta kita. Kita mulia bukan karena jabatan pangkat golongan. Tapi kita mulia karena kita ditebus oleh Kristus. Saya mulia karena saya ada dalam Kristus. Nah, bagaimana caranya supaya 5 prinsip tadi itu, 5 prinsip mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, hidup bersama Kristus, di atas bersama Kristus, dimuliakan bersama Kristus. Ada 3 tempat yang paling dahsyat yang memastikan kebenaran ini terjadi. Yang pertama, hanya satu prinsip dasar terjadi di 3 tempat. Yang pertama darah, udah, enggak ada lagi yang lain. Pertama di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak buang. Bahkan Allah tidak bikin Adam yang baru. Adam tidak bikin Hawa yang baru. Karena itu orisinil. Itu dia melakukan dengan seluruh keberadaan Allah. Pikiran, perasaan, tindakan Allah. Gambaran rupa Allah dia lakukan di atas tangannya yang begitu mulia. Itu sebabnya dia bertanggung jawab untuk karyanya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, diambil seekor domba. Alkitab menyebut seekor hewan. Terjemahan lain menyebutnya itu domba. Dombanya disembelih, kulitnya dipakai untuk tutup rasa malu manusia, badannya, tubuhnya, tetapi darahnya tertumpah sebagai suatu nubuatan bahwa darah anak domba yang akan ditumpahkan untuk menebus manusia. Itu peristiwa Taman Eden. Tapi kemudian terjadi peristiwa di Taman Getsemani. Kalau di Taman Eden manusia mengulurkan tangan dan melakukan dosa, maka di Taman Getsemani Yesus mengulurkan tangannya untuk mengambil cawan yang pahit itu. Dari mana keluar darah itu? Dari kepalanya. Tetes keringatnya bagaikan darah. Banyak ahli menyebutnya itu pecah pembuluh darah. Apapun istilahnya, darah keluar. Itu tanda perjuangan menebus Taman Eden dan kebodohannya di Taman Getsemani. Dan tidak cukup ternyata. Ketiga terjadi di salib. Lambungnya itu tertikam. Darahnya terpecik. Memenuhi bumi. Menebus manusia dan tempat hidupnya. Di mana tempat hidupmu? Di mana tempat hidup kita? Bumi. Itulah sebabnya dia pernah berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka bumi juga sudah dipulihkan oleh kuasa darah itu. Dan Anda punya otoritas, kita punya otoritas untuk memikirkan prinsip-prinsip ilahi. Dan prinsip ilahi itu yang kemudian bermanifestasi di bumi. Saudara-saudara, ya, tidak ada masalah di dunia ini yang ini rohani, yang ini duniawi. Semua segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka prinsip-prinsip ilahi ini berdampak di segala bidang kehidupan. Ya, jadi jangan rohani cuma ibadah, jangan rohaninya waktu KGP, jangan cuma rohani pada waktu kita berdoa. Waktu kita mengendarai mobil juga itu prinsip-prinsip ilahi berlaku. Waktu kita makan minum pun prinsip-prinsip ilahi itu berlaku. Kemarin saya di Sulawesi Utara sedikit kesaksian. Ya ada orang yang baik-baik banyak-banyak ya, puji Tuhan. Tapi juga bayangkan, ya ada majelis gereja,
ngobrol tuh ada pendeta yang ngobrol masih bau rokok, aduh, ya, di dalam gereja orang merokok. Lalu mereka bilang, kan Pak, kan belum kebaktian. Jadi orang memahami bahwa rohani itu kalau cuma ibadah, di luar ibadah itu bebas. Ini kejahatan terhadap darah Kristus. Kejahatan terhadap otoritas ilahi. Ini memalukan. Maka mari kita jadi garam dan terang. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saudara nanti share di kelompok, saya nggak bikin pertanyaan. Dari 5 prinsip ilahi itu, saudara masih di mana? Ada di mana? Di mana kemenangannya, di mana kekalahannya. Saling mendoakan lalu kita mulai bangkit terus. Supaya kita menjadi orang-orang di dunia, tetapi kita tidak sama dengan dunia. Orang-orang yang memikirkan prinsip-prinsip ilahi yang berdampak pada dunia yang perlu diubahkan. Tuhan, terima kasih firman-Mu hamba terbatas. Dan biarlah kami semua boleh mengalami sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.